Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Kali Abang, Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, kelas 11-4005, akan memaparkan tentang perencanaan bisnis yang telah kami buat. Dalam perencanaan bisnis kami terdapat beberapa poin yang akan kami paparkan. Poin pertama ada bisnis background, poin kedua ada visi dan misi, poin ketiga ada aspek pemasaran, poin keempat ada product description, poin kelima ada organisasi struktur, poin keenam ada layout bisnis model kanvas, poin ketujuh, poin yang terakhir ada financial plan. Langsung saja kita masuk ke pemaparan yang pertama, yaitu bisnis background. Poin yang pertama yaitu bisnis background. Mengawali kesuksesan biasanya dimulai dari kegemaran. Peluang bisnis di bidang kuliner memang tidak akan ada habisnya. Berbagai macam produk makanan akan menjanjikan untung besar bila dijalankan dengan tekun. Salah satu industri kreatif yang berorientasi home industry berpeluang untuk mendatangkan untung besar di setiap bulannya. Terdapat banyak sekali aneka makanan lezat dan nikmat yang mampu menambah selera makan. Dalam hal ini adalah takoyaki. Makanan dari negeri Sakura yang satu ini juga sedang banyak dikembangkan sebagai cemilan atau jajanan yang mulai memiliki banyak peminat. Yang kedua yaitu visi dan misi. Untuk visi dari Takoyaki Oishi ini adalah menjadikan usaha Takoyaki Oishi ini sebagai makanan ringan atau cemilan dari luar Indonesia yang dapat dikenal masyarakat dengan berbagai varian isi dari Takoyaki Oishi. Kemudian misi Takoyaki Oishi ini yang pertama, mengutamakan kualitas dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, mengembangkan inovasi baru dalam produk dan pelayanan. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen dan menambah wawasan tentang cara berbisnis. Yang ketiga, saya akan membahas tentang aspek pemasaran, di mana aspek pemasaran ini ada 5 aspek. Yang pertama, barang yang akan kami jual. Yang kedua, sasaran pasar. Yang ketiga, ada strategi pemasaran. Kemudian yang keempat, ada potensi pasar. Dan yang terakhir, yang kelima, ada pesaing. Aspek pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai barang yang akan kami jual. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kelompok ini akan mengadakan inovasi tentang Takoyaki Oishi. Takoyaki Oishi ini bukan berasal dari negara Indonesia, melainkan berasal dari negara Jepang. Namun, walaupun dari negara lain, Takoyaki Oishi ini sangat banyak diminati oleh para masyarakat Indonesia. Takoyaki Oishi ini berbentuk bola-bola kecil yang di dalamnya terdapat varian isi seperti kornet, bakso, sosis, telur puyuh, dan taburan ikan cakalang. Takoyaki Oishi ini berisi 8 pieces dalam satu mika. Takoyaki Oishi ini bercita rasa gurih dan banyak sekali diminati oleh para Nusantara Indonesia. Aspek kedua yang akan saya jelaskan yaitu mengenai sasaran pemasaran. Sasaran pemasaran yang akan bisnis kami tuju yaitu para anak-anak sekolah, kemudian mahasiswa. Karena makanan ini merupakan camilan, maka dari itu tujuan pasar kami adalah para anak sekolah dan mahasiswa. Tapi kelompok kami tidak menspesifikasikan itu secara khusus melainkan secara umum. Jadi Takoyaki Oishi ini dapat diminati oleh para orang dewasa dan orang tua juga. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Strategi pemasaran di sini kami akan membuka stand dan kemudian akan membagikan brosur kepada pengendara yang melintas di depan stand kami. Kemudian selain itu kami juga menyiapkan kotak saran agar kami sebagai penjual bisa tahu kekurangan apa saja yang produk kami sajikan dan kelebihan apa saja. Kemudian kami juga mempromosikannya lewat sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan kita juga mempromosikannya
berdasarkan mouth to mouth. Keempat yang akan saya bahas yaitu mengenai potensi pasar. Menurut saya, potensi pasar di sini karena begitu banyaknya anak sekolah dan mahasiswa-mahasiswa, jadi potensi pasar di sini cukup memuaskan karena banyak sekali peminat dan makanan ini hanya termasuk kepada makanan jajanan atau makanan ringan. Jadi bisa dinikmati oleh para anak-anak sekolah dengan harga yang terjangkau dan nikmat. Dan yang terakhir yang akan saya bahas yaitu mengenai pesaing. Pesaing di sini saya rasa cukup sedikit karena di lokasi sekitar kami berjualan tidak adanya pengusaha lain yang berjualan tentang takoyaki oishi. Jadi untuk pesaing menurut saya kemungkinan kecil untuk persaingan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang produk description dari takoyaki oishi. Banyak sekali yang mengenal takoyaki ini. Takoyaki merupakan makanan khas Jepang yang berbentuk unik, yaitu bola-bola kecil yang berdiameter 3-5 cm. Takoyaki ini terbuat dari bahan tepung dengan isian potongan sosis, bakso, kornet, telur puyuh, keju, dan dilumuri dengan saus sambal atau saus tomat dan mayones, serta ditaburi dengan ikan cangkalang sebagai topping takoyaki ini. Selanjutnya, organisasi struktur yaitu owner Sakinah, bagian produksi Sofia Dwi Anggraini dan Livitia, bagian keuangan Gita Sekar Ayu, bagian penjualan Mela Oktaviani. Kali ini saya akan membahas layout bisnis model kanvas. Terdiri dari 9 macam. Yang pertama, Kay Partner, terdiri dari toko bahan makanan, supplier packaging, bekerja sama dengan Gojek atau Grab. Yang kedua, ada Kay Aktivitas, yaitu production. Dia membuat aneka macam takoyaki dengan berbagai varian isi serta memproduksinya untuk dipasarkan ke semua kalangan masyarakat. Yang ketiga, ada value profession, yaitu takoyaki adalah makanan yang terkenal dari Jepang. Dia berbentuk bulat-bulat kecil, rasanya gurih, harganya terjangkau. Yang keempat, ada customer relationship, yaitu kita menyediakan kotak saran, diskon, dan promo. Kelima, ada customer segment, yaitu mahasiswa, anak sekolah, dan pelanggan secara umum. Yang keenam, ada key resource, yaitu intelektual isinya hak paten merek takoyaki oishi. Human memproduksi takoyaki khusus semua kalangan masyarakat. Finansialnya modal awal 1 juta rupiah untuk menjalankan usaha takoyaki oishi. Terus ada channel media sosial, yaitu WhatsApp, Facebook, Instagram, sama melakukan promosi. Terus ada cost struktur, yaitu biaya marketing, packaging, transportasi. Dan yang terakhir revenue streams, yaitu transaction revenue. Terus ada recurring revenue. Terus yang terakhir dinamika pricing. Pembahasan terakhir kita adalah financial plan. Di dalam financial plan terdapat beberapa tabel. Tabel pertama kita akan menjelaskan tentang biaya investasi awal. Di dalam biaya investasi awal terdapat beberapa barang atau alat yang memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Di dalam investasi awal, kita mengeluarkan pengeluaran sebesar 1.300.000. Kemudian di tabel kedua yaitu peralatan depresiasi takoyaki oishi. Dalam tabel tersebut berisi tentang peralatan, harga, umur ekonomis, dan depresiasi. Kompor harga 250.000, umur ekonomis 5 tahun, depresiasi 50.000. Meja dan kursi harga 300.000, umur ekonomis 5 tahun, depresiasi 60.000. Kemudian total dari depresiasi adalah 110.000. Tabel ketiga yaitu biaya bahan baku untuk 1 kali produksi. Untuk 1 kali produksi kita mengeluarkan pengeluaran sebesar 317.000.
Berapa perkiraan biaya bahan baku yang kita keluarkan dalam sebulan? Dalam sebulan kita melakukan 8 kali produksi. Satu kali produksi saja kita mengeluarkan 317.000. Berarti untuk 8 kali produksi kita mengeluarkan 2.536.000. Berapa omset per bulan yang Takoyaki Oishi dapatkan? Untuk satu kali produksi saja kita menghasilkan 70 mika. Untuk 8 kali produksi kita menghasilkan 560 mika. Satu mika kita jual dengan harga 10.000. Berarti untuk 560 mika kita menghasilkan 5.600.000. Untuk laporan laba rugi kita ambil dari total penjualan yaitu 5.600.000 dikurangi dengan biaya bahan baku dalam sebulan yaitu 2.536.000. Berarti kita mendapatkan 3.064.000. Sekian video pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.